Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 yaitu saya Syifa Nur Fauziah dan teman saya Fatimatu Zahro bertindak sebagai pemateri yang akan memaparkan sedikit materi tentang media dan teknologi pembelajaran bahasa Arab yakni NFC, Wi-Fi, WAP dan juga WML. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita cermati presentasi dari pemateri yang pertama. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni NFC atau Near Field Communication, yang artinya adalah komunikasi jarak dekat. Nah, apa sih NFC itu? NFC adalah suatu teknologi konektivitas wireless jarak dekat yang menghubungkan interaksi antar dua perangkat elektronik yang lebih simpel dan juga lebih mudah digunakan. NFC memungkinkan dua perangkat tersebut berkomunikasi secara nirkabel ketika jarak dua device atau alat elektronik tersebut berdekatan. Dan tentunya untuk bisa berkomunikasi secara nirkabel, dua perangkat NFC ini harus memiliki chip NFC baik yang bertindak sebagai penghantar sinyal maupun sebagai penerima sinyal itu sendiri. Peran dua perangkat dalam NFC dikategorikan menjadi dua, yaitu initiator dan juga target. Initiator bertugas sebagai yang memulai atau yang mengarahkan terjadinya proses pertukaran data, dan sedangkan target adalah bertugas sebagai yang merespon permintaan yang dilakukan initiator. Adapun manfaat atau fungsi dari NFC yang pertama adalah tentunya sebagai sarana untuk pertukaran data. Nah, lalu apa sih bedanya NFC dengan Bluetooth ini? Kan keduanya juga sama-sama bisa melakukan share data gitu. Nah, untuk NFC ini radiusnya atau jangkauannya ini sangat dekat sehingga device atau perangkat yang akan melakukan transaksi data ini harus ditempelkan senempel mungkin gitu. Untuk Bluetooth sendiri radiusnya cukup jauh sehingga apabila kita mengirimkan satu file kepada orang yang duduk berjauhan dengan kita namun masih berada di ruangan yang sama, masih tetap dilakukan pertukaran data. Manfaat yang kedua adalah membuka aplikasi secara otomatis. Nah, apabila perangkat kita sudah dihubungkan dengan NFC, maka saya contohkan misalnya untuk membuka satu resep makanan, kita hanya cukup memasang satu perangkat di dapur, dan jika kita tekan perangkat itu, maka itu akan otomatis langsung terhubung kepada ponsel kita, dan ponsel kita akan menyajikan video resep makanan yang kita perlukan secara otomatis. Manfaat selanjutnya adalah bisa memberitahu posisi suatu tempat, dan juga yang ketiga adalah bisa menjalankan tugas-tugas tertentu, dan untuk manfaat selanjutnya adalah sebagai bisa melakukan transaksi digital. Nah, contohnya adalah untuk mengecek saldo atau melakukan transaksi secara digital, kita tidak perlu lagi pergi ke ATM, namun bisa dilakukan di handphone kita sendiri. Ada beberapa kartu ATM yang sudah dilengkapi dengan teknologi NFC sehingga kita bisa menggunakannya hanya dengan men-scan atau memfoto kartu tersebut, kemudian kita bisa melakukan transaksi ATM di handphone yang kita miliki. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari NFC. Yang pertama adalah kelebihan dari NFC. Untuk yang pertama adalah kartu ini memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan kartu kredit atau kartu prabayar, dengan cukup hanya menggunakan smartphone yang telah terintegrasi dengan fitur NFC. Lalu yang kedua adalah koneksi dengan perangkat lain yang sangat mudah, dan yang ketiga adalah
lebih aman dan nyaman karena sistem keamanan di NFC ini terbilang bagus. Lalu yang keempat, yakni jarang terjadi gangguan, dan yang kelima adalah transaksi dilakukan secara cepat, dan juga transaksi ini bisa dilakukan tanpa biaya apapun atau gratis. Dan yang terakhir adalah memungkinkan NFC ini dapat merubah modenya dari mulai reader writer, peer to peer, dan juga card emulation. Adapun kelemahan dari fitur NFC ini, yang pertama adalah masih minimnya fasilitas khususnya di Indonesia yang menggunakan teknologi NFC, sehingga masyarakat tidak bebas menggunakannya. Lalu yang kedua adalah masih banyak orang yang tidak tahu akan eksistensi dari fitur NFC, karena fitur ini tergolong fitur yang baru khususnya di Indonesia. Dan yang ketiga adalah harganya yang tidak murah. Lalu yang keempat, untuk komunikasi perangkat jarak dekat, NFC ini harus dilakukan secara sangat dekat sehingga bisa menimbulkan kesulitan bagi para penggunanya. Lalu masih rendahnya kecepatan transfer yang bisa dilakukan oleh NFC. Selanjutnya yaitu memerlukan pemangku kepentingan, misalnya seperti bank, lalu operator seluler, pedagang, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah device yang mendukung fitur ini masih sangat sedikit, khususnya di Indonesia sendiri. Baik, teknologi yang kedua adalah Wi-Fi. Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity. Nah, Priambodo mendefinisikan Wi-Fi adalah salah satu standar wireless atau wireless networking tanpa kabel yang hanya dengan komponen yang sesuai yang dapat terhubung ke jaringan. Pengertian secara umum Wi-Fi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk saling bertukar data secara nirkabel atau tanpa kabel dengan memanfaatkan beberapa alat elektronik, misalnya smartphone, laptop, komputer, dan gadget yang lainnya yang bisa dihubungkan dengan Wi-Fi. Umumnya, yang kita ketahui, Wi-Fi adalah suatu teknologi yang bisa digunakan untuk mengakses internet. Namun selain itu, Wi-Fi juga bisa digunakan untuk membentuk suatu jaringan tanpa kabel pada sebuah organisasi atau instansi. Teknologi Wi-Fi memberikan kebebasan pada para penggunanya untuk bisa mentransfer data, kemudian mengakses internet dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Manfaat dari Wi-Fi adalah yang pertama, yaitu untuk sebagai sarana untuk mentransfer data dari satu device ke device yang lainnya. Lalu yang kedua adalah memudahkan untuk bisa tersambung ke internet working. Lalu yang ketiga adalah memudahkan saat mensinkronisasi handphone ke laptop tanpa kabel. Caranya adalah dengan mengaktifkan wireless pada handphone. Selanjutnya adalah memindahkan file foto atau video dari laptop ke handphone atau handphone ke laptop secara lebih mudah. Lalu mencetak data di printer secara lebih mudah. Dan selanjutnya yaitu menekan pengeluaran biaya, karena dengan adanya Wi-Fi tentunya kita tidak usah repot lagi untuk membeli paket data secara berkala, karena Wi-Fi ini sudah dipaketkan sehingga kita tidak usah repot lagi. Dan manfaat selanjutnya adalah kecepatan internet yang dihasilkan Wi-Fi ini relatif stabil, sehingga memungkinkan para pelajar ataupun pekerja dapat melakukan tugasnya secara lebih cepat. Adapun beberapa keuntungan atau kelebihan saat menggunakan Wi-Fi. Yang pertama adalah menghemat pengeluaran biaya.
Lalu yang kedua adalah mengurangi penggunaan kabel, dan yang ketiga adalah tidak banyak melakukan konfigurasi pada saat penyambungan device. Lalu selanjutnya adalah jaringan WiFi ini terbilang awet dan tahan dari banyak gangguan. Dan yang terakhir adalah praktis ketika mengakses internet. Selanjutnya adalah kelemahan dari teknologi Wi-Fi. Yang pertama adalah dari sistem keamanan. Sistem keamanan Wi-Fi ini harus sangat amat diperhatikan karena agar tidak banyak orang-orang yang menyalahgunakan penggunaan Wi-Fi ini. Lalu yang kedua adalah penyaluran sinyal Wi-Fi yang tidak merata karena adanya pembatasan jarak. Dan selanjutnya adalah sinyal Wi-Fi akan terpengaruh pada iklim dan juga cuaca. Dan kelemahan yang terakhir adalah tidak cocok digunakan untuk mentransfer data yang relatif besar ukurannya. Baik, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai NFC dan juga Wi-Fi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fatimah Zahro. Masih tetap dilakukan pertukaran data. Manfaat yang kedua adalah membuka aplikasi secara otomatis. Apabila perangkat kita sudah dihubungkan dengan NFC, maka saya contohkan misalnya untuk membuka satu resep makanan, kita hanya cukup memasang satu perangkat di dapur, dan jika kita tekan perangkat itu, maka itu akan otomatis langsung terhubung kepada ponsel kita, dan ponsel kita akan menyajikan video resep makanan yang kita perlukan secara otomatis. Manfaat selanjutnya adalah bisa memberitahu posisi suatu tempat, dan juga yang ketiga adalah bisa menjalankan tugas-tugas tertentu. Dan untuk manfaat selanjutnya adalah sebagai bisa melakukan transaksi digital. Nah, contohnya adalah untuk mengecek saldo atau melakukan transaksi secara digital, kita tidak perlu lagi pergi ke ATM, namun bisa dilakukan di handphone kita sendiri. Ada beberapa kartu ATM yang sudah dilengkapi dengan teknologi NFC, sehingga kita bisa menggunakannya hanya dengan men-scan atau memfoto kartu tersebut, kemudian kita bisa melakukan transaksi ATM di handphone yang kita miliki. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari NFC. Yang pertama adalah kelebihan dari NFC. Untuk yang pertama adalah kartu ini memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan kartu kredit atau kartu prabayar, dengan cukup hanya menggunakan smartphone yang telah terintegrasi dengan fitur NFC. Lalu yang kedua adalah koneksi dengan perangkat lain yang sangat mudah. Dan yang ketiga adalah lebih aman dan nyaman karena sistem keamanan di NFC ini terbilang bagus. Lalu yang keempat yakni jarang terjadi gangguan. Dan yang kelima adalah transaksi dilakukan secara cepat, dan juga transaksi ini bisa dilakukan tanpa biaya apapun atau gratis. Dan yang terakhir adalah memungkinkan NFC ini dapat merubah modenya dari mulai reader writer, peer-to-peer, dan juga card emulation. Adapun kelemahan dari fitur NFC ini, yang pertama adalah masih minim dari fitur NFC ini. Yang pertama adalah masih minimnya fasilitas khususnya di Indonesia yang menggunakan teknologi NFC, sehingga masyarakat tidak bebas menggunakannya. Lalu yang kedua adalah masih banyak orang yang tidak tahu akan eksistensi dari fitur NFC, karena fitur ini tergolong fitur yang baru khususnya di Indonesia. Dan yang ketiga adalah harganya yang tidak murah. Lalu yang keempat, untuk komunikasi perangkat jarak dekat, NFC ini
uh, harus dilakukan secara sangat dekat sehingga bisa menimbulkan kesulitan bagi para penggunanya. Lalu masih rendahnya kecepatan transfer yang bisa dilakukan oleh NFC. Selanjutnya yaitu memerlukan pemangku kepentingan, misalnya seperti bank, lalu operator seluler, pedagang, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah device yang mendukung fitur ini masih sangat sedikit, khususnya di Indonesia sendiri. Baik, teknologi yang kedua adalah Wi-Fi. Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity. Nah, Priambodo mendefinisikan Wi-Fi adalah salah satu standar wireless atau wireless networking tanpa kabel yang hanya dengan komponen yang sesuai yang dapat terhubung ke jaringan. Pengertian secara umum Wi-Fi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk saling bertukar data secara nirkabel atau tanpa kabel dengan memanfaatkan beberapa alat elektronik, misalnya smartphone, laptop, komputer, dan gadget yang lainnya yang bisa dihubungkan dengan Wi-Fi. Umumnya, yang kita ketahui Wi-Fi adalah suatu teknologi yang bisa digunakan untuk mengakses internet. Namun selain itu, Wi-Fi juga bisa digunakan untuk membentuk suatu jaringan tanpa kabel pada sebuah organisasi atau instansi. Teknologi Wi-Fi memberikan kebebasan pada para penggunanya untuk bisa mentransfer data, kemudian mengakses internet dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Manfaat dari Wi-Fi adalah yang pertama, yaitu untuk sebagai sarana untuk mentransfer data dari satu device ke device yang lainnya. Lalu yang kedua adalah memudahkan untuk bisa tersambung ke internet working. Lalu yang ketiga adalah memudahkan saat mensinkronisasi handphone ke laptop tanpa kabel. Caranya adalah dengan mengaktifkan wireless pada handphone. Selanjutnya adalah memindahkan file foto atau video dari laptop ke handphone atau handphone ke laptop secara lebih mudah. Lalu mencetak data di printer secara lebih mudah. Dan selanjutnya yaitu menekan pengeluaran biaya karena dengan adanya Wi-Fi tentunya kita tidak usah repot lagi untuk membeli paket data secara berkala karena Wi-Fi ini sudah dipaketkan sehingga kita tidak usah repot lagi. Dan manfaat selanjutnya adalah kecepatan internet yang dihasilkan Wi-Fi ini relatif stabil sehingga memungkinkan para pelajar ataupun pekerja dapat melakukan tugasnya secara lebih cepat. Adapun beberapa keuntungan atau kelebihan saat menggunakan Wi-Fi. Yang pertama adalah menghemat pengeluaran biaya. Lalu yang kedua adalah mengurangi penggunaan kabel. Dan yang ketiga adalah tidak banyak melakukan konfigurasi pada saat penyambungan device. Lalu selanjutnya adalah jaringan Wi-Fi ini terbilang awet dan tahan dari banyak gangguan. Dan yang terakhir adalah praktis ketika mengakses internet. Selanjutnya adalah kelemahan dari teknologi Wi-Fi. Yang pertama adalah dari sistem keamanan. Sistem keamanan Wi-Fi ini harus sangat amat diperhatikan karena agar tidak banyak orang-orang yang menyalahgunakan penggunaan Wi-Fi ini. Lalu yang kedua adalah penyaluran sinyal Wi-Fi yang tidak merata karena adanya pembatasan jarak. Dan selanjutnya adalah sinyal Wi-Fi akan terpengaruh pada iklim dan juga cuaca. Dan kelemahan yang terakhir adalah tidak cocok digunakan untuk mentransfer data yang relatif besar ukurannya. Baik, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai NFC dan juga Wi-Fi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari Uhti Siva Nur Fauzia. Setelah Uhti Siva tadi menjelaskan mengenai apa itu WiFi atau apa itu NFC, sekarang saya akan menjelaskan mengenai UAP dan WML. Seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama akan menjelaskan mengenai WAP. Yaitu apa sih WAP itu? Wireless Application Protocol. Nah, sebenarnya UAP ini WAP ya. Sebenarnya UAP ini sudah populer sekali dan sudah banyak digunakan oleh orang-orang. Namun masih sedikit orang yang memahami apa sih WAP itu. Jadi sebenarnya orang-orang sudah menggunakan WAP ini, cuman tidak memahami apa sih WAP itu. Nah, sekarang akan dijelaskan mengenai apa sih WAP itu, fungsinya seperti apa, contoh penggunaannya apa saja, kelebihan dan kekurangannya itu apa saja, seperti itu teman-teman. Oke, akan dijelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih UAP itu? Nah, UAP adalah standar atau protokol lama yang digunakan untuk pengiriman dan penyajian informasi nirkabel ke telepon seluler atau perangkat nirkabel lainnya. Nah, UAP akan membawa informasi secara online melalui jaringan internet menuju ponsel atau klien WAP yang lain, seperti itu teman-teman. Nah, dengan adanya WAP, berbagai informasi akan lebih terjangkau tanpa harus terhubung dengan kabel. Jadi ya menggunakan internet atau sinyal, seperti itu teman-teman. Jadi ini pengertian dari WAP. Nah, setelah dijelaskan mengenai pengertian WAP tadi, sudah jelas ya bahwa WAP itu standar atau protokol lama yang digunakan untuk pengiriman atau penyajian informasi yang melalui jaringan internet tanpa harus terhubung dengan jaringan kabel, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang akan dijelaskan dengan contoh penggunaan WAP. Di antaranya yaitu informasi jadwal keberangkatan penerbangan, itu contoh penggunaan dari WAP WAP. Yang kedua itu transaksi pembelian tiket. Nah, terus yang selanjutnya itu pendaftaran keberangkatan pesawat, itu salah satu contohnya ya teman-teman, salah satu contoh penggunaan dari WAP. Jadi dengan adanya WAP di sini atau WAP Wireless Application Protocol, jadi akan lebih mempermudah. Misalnya nih kita mau pergi ke Kalimantan, jadwal keberangkatan kita itu seperti apa, kapan tiketnya itu, pembeliannya itu seperti apa, terus keberangkatannya itu jadwalnya kapan, seperti itu. Nah, itu contoh penggunaan dari WAP atau WAP. Baik, kita lanjut penjelasan ke kelebihan dan kekurangan WAP. Setelah tadi dijelaskan mengenai pengertian WAP itu apa, serta contoh penggunanya itu apa saja, sekarang ke penjelasan kelebihan dan kekurangan dari WAP ya. Yang pertama itu kelebihan WAP. Apa sih kelebihannya? Yaitu mudah digunakan. Udah jelas ya, udah mudah dimudahkan, itu kelebihannya. Terus yang kedua itu simple, jadi tidak ribet, simple. Terus yang selanjutnya itu pelayanan yang sangat personal, jadi tidak ribet, simple, terus mudah digunakan. Nah, yang selanjutnya itu kita dapat mengakses di mana saja kita asal berada, asalkan ada sinyal, seperti itu. Meskipun kita di pedalaman, asal ada sinyal itu masih bisa mengakses. Itu kelebihan dari WAP. Oke. Kalau misalnya ada kelebihan, pastinya ada kekurangan ya teman-teman, nggak mungkin tuh. Nah, adapun kekurangan dari penggunaan WAP di sini yaitu yang pertama kemampuan CPU yang rendah. Itu kekurangannya. Terus ada lagi yaitu memori yang kecil. Jadi WAP di sini termasuk memori yang kecil, itu dari kekurangannya. Terus tampilan yang terbatas, mungkin dimaksud dengan tampilan terbatas ini tidak tidak begitu luas buat kayak gimana nya, seperti itu. Jadi terbatas. Terus baterai yang minimal, itu kekurangan dari WAP. Oke. Seperti itu teman-teman.
Nah, sudah jelaskan apa itu pengertian uap, contoh penggunaan, manfaat, kelebihan, dan kekurangannya. Itu penjelasan dari WAP, Wireless Application Protocol. Baik, kita lanjut ke penjelasan WML. Apa sih WML itu? WML, Wireless Markup Language. Jadi apa sih pengertiannya? Yaitu bahasa komputasi yang digunakan oleh WAP untuk mengubah informasi berupa teks dari halaman situs dan menampilkannya di layar ponsel, itu WML. Seperti itu teman-teman, itu pengertian dari WML. Sudah jelas ya, itu bahasa komputasi yang digunakan oleh WAP untuk mengubah informasi berupa teks dari halaman situs dan penampilan di layar ponsel. Itu pengertiannya. Adapun fungsi dari WML di sini yaitu diantaranya mendukung teks dan gambar. Jadi tadi kan udah dijelaskan bahwa pengertiannya itu informasi berupa teks dari halaman situs dan menampilkan di layar ponsel. Nah, fungsinya yaitu mendukung teks dan gambar. Itu diantaranya. Terus yang kedua itu mengorganisasi card. Itu fungsi dari WML. Setelah dijelaskan pengertian dari WML, fungsi dari WML, sekarang beralih ke penjelasan kelebihan dan kelemahan dari WML itu sendiri. Yang pertama itu kelebihan. Apa aja sih kelebihan dari WML itu? Nah, kelebihan dari WML yang pertama itu cocok untuk apel pemula. Terus edit site itu paling gampang, itu jadi tidak sulit, jadi mudah gitu, seperti itu teman-teman. Terus jarang error. WML di sini jarang error. Nah, selanjutnya itu bisa upload file seperti itu. Nah, itu kelebihan dari WML. Setelah ada dijelaskan mengenai kelebihan WML, tentu saja ada kekurangannya, kelemahannya. Apa saja sih kelemahan dari WML itu? Nah, kelemahannya diantaranya yaitu tidak bisa mengatur elegan sesuai dengan yang kita mau. Jadi, maksudnya tidak bisa dengan dengan orang yang menggunakan seperti itu. Jadi misalnya kita maunya seperti apa, tapi tidak bisa karena udah terbatas seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua itu tidak semua brosur dapat menampilkan halaman WML. Itu kekurangannya atau kelemahannya. Terus tidak mempunyai fitur-fitur yang lengkap. Nah, seperti itu. Tapi WML di sini sangat bagus sebenarnya. Ya, yang namanya juga ada kelebihan pasti ada kelemahannya, semuanya seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekurangan, serta meleset mungkin dari penjelasan. Saya mewakili Uhti Sifa Nur Faudia. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.